Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, salah satu musibah yang menimpa kita kaum muslimin hari ini adalah kita sebagai seorang muslim tapi tidak faham terhadap ajaran Islam. Ini lebih musibah dari gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, tsunami dan seterusnya. Kenapa? Karena gempa bumi, tsunami dan seterusnya menyebabkan kaum muslimin mati, insya Allah mati syahid surga. Tetapi ini ketika kaum muslimin tidak faham dengan ajaran Islam, agama dirinya sendiri, maka dia bisa jatuh ke dalam bid'ah, jatuh ke dalam kufur, akhirnya masuk neraka waliyadzubillah. Dan dia tidak sadar. Umumnya orang sesat sadar apa tidak? Tidak. Beda dengan pelacur, pezina, penjudi, koruptor. Sadar enggak yang mereka lakukan salah? Sadar. Makanya mereka melacur sembunyi-sembunyi, berzina sembunyi-sembunyi, korupsi sembunyi-sembunyi, karena mereka sadar bahwa ini hina, ini dosa, ini buruk, mereka tahu. Makanya sembunyi-sembunyi. Lihat saudara-saudara kita yang tidak faham dengan agamanya, lalu mereka sholat, puasa, sholat bid'ah, puasa bid'ah. Sembunyi apa terang-terangan? Terang-terangan. Dengan bangganya mereka melakukan bid'ahnya, syubhatnya dengan bangganya. Kenapa? Karena mereka tidak sadar bahwa yang sedang mereka lakukan salah. Antum tahu kenapa ada anak-anak muda yang rela bunuh diri dengan bomnya? Sebabnya apa? Karena mereka nggak paham. Dikiranya itu kebaikan, syahid, jihad. Mereka nggak paham kalau yang sedang mereka lakukan adalah bunuh diri berakibat neraka. Kenapa ada orang ngaku Islam tapi mencaci maki Abu Bakar dan Umar, menjelek-jelekkan Aisyah, mengatakan Abu Hurairah itu pembohong? Kenapa? Karena mereka enggak faham. Terkena syubhat. Ya. Ini bahayanya orang yang tidak faham terhadap ajaran Islam. Nah, di siang hari ini insya Allah akan kita bahas apa saja yang membuat kita kaum muslimin menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam. Tentu ada sebabnya. Mustahil sesuatu tidak ada sebabnya. Iya kan? Nah, apa saja sebabnya? Saya catat ada 11 atau 12 hal-hal yang menyebabkan kita menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam. Barangkali yang lain para imam menulis lebih dari itu.
mungkin puluhan, bahkan mungkin ratusan. Yang pertama, yang terbesar yang menyebabkan kita kaum muslimin menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam. Yang pertama adalah taqdimul aqal ala naqal. Mendahulukan akal daripada nakal. Mendahulukan akal daripada dalil. Memenangkan ra'yu mengalahkan wahyu. Ini penyakit besar, penyakit yang melanda iblis. Kenapa iblis akhirnya diusir dari surga dan menjadi makhluk mal'un, terkutuk sepanjang zaman sampai akhir zaman, kekal di neraka selama-lamanya? Penyebabnya adalah taqdimul aqal ala naqal. Mendahulukan akal daripada dalil. Dalil dikalahkan, wahyu dikalahkan, akalnya sendiri dimenangkan. Apa yang menyebabkan iblis tidak mau sujud kepada Adam? Apakah iblis tanpa alasan? Ya Allah, saya enggak mau. Enggak. Iblis punya alasan. Itulah alasannya. Apa alasan iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sementara Engkau ciptakan Adam dari tanah. Bagaimana api suruh tunduk sujud kepada tanah? Lihat, akalnya iblis membantah wahyu, membantah firman Allah. Sujudlah kepada Adam. Ini firman Allah, perintah Allah. Perintah Allah mutlak harus kita taati. Tidak boleh pakai akal logika. Kalau antum pakai akal logika, barangkali antum akan pikir panjang untuk mencium Hajar Aswad. Ya kan? Hajar Aswad. Ngapain jauh-jauh ke Mekah, sampai sana disuruh mencium batu. Kenapa kita cium batu itu? Karena kita tunduk kepada wahyu, kita tunduk kepada dalil, kita buang ra'yu kita. Secara ra'yu enggak masuk akal, dan itu ucapan Umar sebelum mencium Hajar Aswad, innaka hajarun mayyitun la tadurru wa la tanfa. Engkau ini batu mati, enggak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa mendatangkan mudarat. Istilah kasarnya ditabok, diludahin, enggak bisa balas. Iya kan? Wallahi, demi Allah, kalau aku belum pernah melihat Rasulullah mencium engkau, aku tidak mau mencium engkau. Lihat. Lihat. Umar pakai apa? Pakai wahyu. Apa yang dicontohkan oleh Nabi adalah wahyu, dalil. Sementara akal Umar enggak terima, ngapain batu dicium-cium? Tentu mending mencium istri, anak. Ya, lebih masuk akal daripada mencium batu. Tapi Umar menundukkan akalnya. Karena apa? Karena sudah ada dalil. Sami'na wa ata'na. Jangan kayak iblis. Iblis pakai ra'yu untuk mengalahkan wahyu. Dari sini ketika Allah sudah berfirman, ketika Nabi sudah bersabda, maka buang jauh-jauh akal kita. Kalau akal kita enggak terima, jangan kayak iblis. Ya. Seandainya wahyu, dalil boleh dikalahkan oleh akal, awas, ini syubhatnya Mu'tazilah.
yang hari ini gentayangan di Jakarta ini. Subhatnya Mu'tazilah apa? Kalau ada ayat, kalau ada hadis kok bertentangan dengan akal, maka kita pakai akal kita. Kenapa? Karena mustahil Al-Quran dan Sunnah bertentangan dengan akal. Ini syubhatnya Mu'tazilah. Seandainya ucapan Mu'tazilah ini benar, bahwa wahyu, dalil, firman Allah bisa dikalahkan oleh akal, insya Allah antum tahu kira-kira siapa manusia pertama yang menolak wahyu. Kira-kira siapa? Al-jawab, Ibrahim alaihi salatu wassalam. Insya Allah beliau menjadi manusia pertama yang menolak wahyu, menolak perintah Allah. Kenapa? Tidak masuk akal sama sekali. Bagaimana seorang ayah disuruh menyembelih anak? Akal siapa, nurani siapa, logika siapa yang mau terima ini? Ayah disuruh nyembelih anak. Akal siapa? Enggak ada. Di muka bumi ini satu manusia pun yang mau terima dengan perintah ini. Ya. Tapi Nabi Ibrahim tidak pakai akal karena ini perintah Allah, wahyu. Padahal wahyu tersebut hanya lewat apa? Beliau disuruh oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail cuman lewat mimpi. Inni ara fil manam anni azbahuka. Aku melihat dalam mimpiku, wahai putraku Ismail, bahwa aku harus menyembelih engkau. Aku menyembelih engkau. Keluar hukum dari sini berdasarkan sabda Nabi bahwa mimpi seorang nabi adalah wahyu. Jadi ketika seorang nabi bermimpi, pasti itu dari Allah, pasti itu wahyu. Enggak mungkin dari syaitan, enggak mungkin dari diri sendiri. Kan mimpi ada 3. Busyra minallah, tahwifus syaitan, hadisun nafsi. Dari Allah, dari syaitan, dan dari diri sendiri. Seluruh nabi dan rasul ketika bermimpi pasti dari Allah. Enggak mungkin dari syaitan, enggak mungkin dari dirinya sendiri. Maka berapa kali Rasulullah alaihi salatu wassalam melakukan sesuatu berdasarkan mimpi. Termasuk menikahi Aisyah, itu berdasarkan mimpi. Adapun kita tidak boleh. Karena mimpi yang wahyu itu hanya para nabi, para rasul. Adapun kita tidak. Antum pergi ke Bandung, antum meninggalkan rumah, antum berjalan ke arah barat berdasarkan mimpi, tidak boleh. Berarti antum memposisikan diri sebagai nabi, tidak boleh. Hanya nabi, hanya rasul yang mimpinya adalah wahyu. Dan antum tahu apa jawaban Nabi Ismail ketika mendengar ucapan ayahnya, aku bermimpi menyembelih engkau. Apa kata Ismail? If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayah, lakukan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah saya siap, saya sabar. Kenapa? Karena Ismail tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu. Coba kalau Ismail nggak tahu mimpi seorang nabi adalah wahyu, kira-kira jawaban Ismail apa? Wahai Ismail, aku bermimpi menyembelih engkau. Kira-kira jawab Ismail apa? Ya namanya juga mimpi, Pak. Gitu kan. Namanya juga mimpi. Semua orang mimpi aneh ini, namanya juga mimpi. Nggak ada keluar kalimat seperti itu dari mulut Ismail. Ini membuktikan bahwa Ismail tahu, dikasih tahu oleh Nabi Ibrahim ayahnya, bahwa setiap kali seorang nabi bermimpi, itulah wahyu. Ini dia. Sebuah contoh besar betapa ra'yu harus dikalahkan kalau bertentangan dengan wahyu. Walaupun ra'yu itu, pendapat itu
bagus sekali. Pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Bukhari, bahkan pendapatnya Abu Bakar dan Umar. Kalau ternyata bertentangan dengan dalil, dengan wahyu, hapus. Ya. Ada pendapat bagus sekali. Sebagus apapun pendapat, kalau bertentangan dengan dalil, maka dalil yang harus menang. Pendapat bagus sekali, pendapat Syekh bin Baz. Termasuk Syekh Utsaimin dan beberapa a'immah, kecuali Syekh Albani. Kalau telapak kaki perempuan saja harus ditutup aurat, bagaimana wajah cantik seorang perempuan? Tentu harus lebih ditutup. Ini luar biasa pendapat ini, bagus sekali. Saya kira antum, saya terima pendapat itu. Telapak kaki seorang wanita aurat bukan? Jelas aurat. Ya, jelas. Telapak kaki seorang wanita aurat, apalagi wajah yang cantik. Kan laki-laki itu biasanya tergoda, terfitnah oleh telapak kaki seorang wanita. Apa kecantikan wajah seorang wanita? Tentu wajah. Yang pertama kali dilihat tentu wajah. Maka umumnya laki-laki tergoda, terfitnah oleh wajah, bukan oleh telapak kaki. Nah, beliau berpendapat telapak kaki saja harus ditutup, jelas aurat kan? Apalagi wajah. Bagus apa tidak pendapat ini? Bagus sekali. Tapi pendapat. Apakah pendapat ini sesuai dengan dalil? Kalau sesuai dengan dalil, sami'na wa ata'na, kita pegang, kita gigit dengan gigi geraham. Kalau tidak, tinggalkan. Ini pendapat, ucapan beliau ini pendapat. Kalau dalil tentu membawa sabda Nabi, firman Allah. Ya. Tutuplah wajah kalian wahai para wanita, karena wajah wanita adalah aurat, sabda Nabi. Itu dalil. Kalau enggak ada Nabi bersabda, tidak ada sabda Nabi seperti itu, ya bukan dalil. Sekedar pendapat. Nah, mari kita lihat dalil. Nabi sedang bersama beberapa para sahabat, termasuk di situ Imran bin Husain yang meriwayatkan hadis ini. Tiba-tiba datang Fatimah, putri beliau. Imran bin Husain mengatakan, Fatimah datang di hadapan Nabi dengan wajah pucat. Mungkin karena sakit. Lalu Nabi meletakkan tangannya di dada Fatimah. Seketika Fatimah menjadi memerah, tidak pucat lagi. Pertanyaan, mungkinkah Fatimah pakai cadar? Mungkinkah Fatimah menutup wajahnya pakai kain, pakai cadar? Jawabnya, tidak. Tidak. Mana mungkin diketahui pucat, memerah kalau pakai cadar? Kan hanya matanya sedikit terlihat. Tentu tidak terlihat kapan pucat, kapan tidak pucat. Ya. Ini pendapat apa dalil? Ini pendapat apa dalil? Jelas dalil. Sesuatu kejadian disaksikan oleh Nabi, didiamkan oleh Nabi, itulah dalil. Kan sunnah itu ada kalanya qauliyah, ada kalanya fi'liyah, ada kalanya takririyah, ada kalanya hammiyah. Ini takririyah. Mustahil beliau membiarkan putri beliau berbuat dosa, menampakkan aurat kalau wajah itu aurat. Mustahil didiamkan oleh beliau. Takhirul bayan inda waqtil hajah. Diam di saat ada kemaksiatan tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Kalau oleh seorang Imam Syafi'i, oleh seorang Imam Bukhari, oleh seorang ulama, mungkin. Imam Syafi'i diam, padahal di depan Imam Syafi'i ada maksiat. Mungkinkah? Mungkin. Tapi Nabi enggak mungkin. Ada maksiat di depan beliau, dilakukan oleh para sahabat, seorang sahabat, kok beliau diam saja? Enggak mungkin. Dosa besar bagi beliau.
ketika beliau membiarkan ada kemaksiatan di depan beliau. Maka ketika beliau diam, berarti itu bukan maksiat, itu bukan dosa, itu halal. Walaupun Nabi tidak ikut-ikutan. Misalnya ketika beberapa sahabat termasuk Khalid bin Walid dengan lahapnya makan daging dob. Nabi nggak ikut makan, tapi Nabi diam. Maka wajib disimpulkan daging dob halal, tidak haram. Kenapa? Lah kan Nabi nggak mau makan. Jawabnya, kalau haram tentu beliau larang. Jangan kalian makan daging dob. Beliau nggak larang, walaupun beliau tidak ikut makan. Sama ketika beliau tidak mau menyolati orang yang mati bunuh diri, mati masih membawa hutang. Beliau tidak mau menyolati. Apakah orang yang bunuh diri, orang yang punya utang kemudian mati tidak dilunasi, nggak boleh disolati? Salah. Kenapa? Lah kan Nabi nggak mau menyolati, betul dong? Salah. Kenapa? Nabi membiarkan beberapa sahabat menyolati dia, bahkan menyuruhnya. Ya, kesimpulan yang salah kalau mengatakan jangan menyolati orang yang mati bunuh diri, jangan menyolati orang yang berbuat maksiat. Nabi nggak mau nyolatin kan? Salah. Salah. Kenapa? Karena Nabi membiarkan. Apa istilahnya? Apa istilahnya? Takririyah. Ini dia. Maka jika antum berhadapan dengan satu ayat, satu hadis, kok bertentangan dengan akal antum, nurani antum, logika antum, maka buang jauh-jauh itu logika, akal, nurani, buang jauh-jauh. Kita gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Insya Allah dengan demikian antum akan faham terhadap ajaran Islam ini. Jadi semuanya ke dalil, semuanya ke dalil. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahabat. Ya. Nah, dari pembahasan awal ini muncul satu kaidah. Muncul satu kaidah. Apa? Idza waradal athar batalan nazar. Jika sudah ada dalil, maka seluruh pendapat wajib dibatalkan. Mau pendapat Imam Syafi'i, mau pendapat Imam Bukhari, bahkan pendapat Abu Bakar dan Umar harus dibuang kalau bertentangan dengan dalil. Barangkali antum ada yang bertanya, apa iya pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan Al-Quran? Apa ada pendapat Imam Bukhari bertentangan dengan hadis? Jangankan Syafi'i, Bukhari, Maliki, Abu Bakar dan Umar pernah berpendapat dan pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang tahu masalah apa? Haji tamat. Dalam masalah haji tamattu, Abu Bakar dan Umar berpendapat haji tamattu itu tidak ada, tidak boleh. Ini jelas bertentangan dengan sabda Nabi yang menyuruh para sahabat yang tidak membawa hewan hadiyu untuk berhaji tamattu. Perintah Nabi, memang Nabi nggak tamattu. Nabi pakai ifrad. Kenapa? Karena beliau membawa hewan kurban, membawa hewan hadiyu. Orang yang membawa hewan hadiyu dari rumahnya, maka hajinya tidak boleh haji tamattu. Haji tamattu adalah khusus yang tidak membawa hewan hadiyu. Berarti salah pendapat Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu ketika ada beberapa tabi'in
disampaikan oleh Ibnu Mas'ud bahwa haji tamattu ini sunnah Nabi, haji tamattu ini sunnah Nabi. Sebagian tabi'in mengatakan, bukankah Abu Bakar dan Umar melarang? Bukankah Abu Bakar dan Umar melarang? Marah Ibnu Mas'ud dengan mengatakan, aku khawatir kalian akan dihujani batu dari langit. Kenapa? Qultu qala Allah wa qala Rasul. Qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku sampaikan kepada kalian, ini kata Allah, ini kata Rasulullah. Kalian jawab, ini kata Abu Bakar, ini kata Umar. Lihat, seorang Abu Bakar, seorang Umar, manusia termulia di umat ini, harus kita tinggalkan pendapatnya kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan itu ada. Karena yang maksum hanya Rasulullah SAW, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan hanya Rasulullah SAW. Maka selain beliau bisa salah. Termasuk manusia termulia di umat ini, Abu Bakar dan Umar. Ya, oleh karena itu manhaj salaf luar biasa. Dalam manhaj salaf nggak ada rasa takut mengatakan dalam hal ini Syekh Albani keliru, dalam hal ini Syekh bin Baz salah, dalam hal ini Aisyah keliru. Dalam masalah sutrah solat, antum tahu keliru Aisyah. Aisyah nggak terima kalau solat itu batal tanpa sutrah, batal kalau dilewati 3 hal: anjing hitam, keledai, dan wanita dewasa. Ya, jelas ini kekeliruan Aisyah. Beliau salah dalam masalah sutrah solat. Ibnu Umar dalam masalah mandi junub salah. Kan Ibnu Umar pernah berkata, wanita yang mandi junub harus basah semua seluruh rambutnya sampai ke akar-akarnya. Ini dibantah oleh Aisyah dan beberapa istri Nabi dengan mengatakan kami sebagian istri-istri Nabi suka menggelung rambut. Menggelung rambut. Dan ketika kita mandi junub, kata Nabi, jangan dilepas, tidak usah dilepas gelunganmu. Siram 3 kali, kemudian siram seluruh badan. Tentu 1, 2, 3, 10, 20 rambut enggak basah, tentu. Orang enggak dilepas, disiram 3 kali. Ya. Dalam masalah nikah dengan wanita ahlul kitab, Ibnu Mas'ud salah. Ya, enggak ada manusia yang tidak pernah salah. Bahkan Nabi pun pernah salah. Ini dia. Antum harus tahu. Nabi pun pernah salah. Tapi apa bedanya? Langsung ditegur oleh Allah, diluruskan oleh Allah. Kan beliau pernah bermuka masam kepada Ibnu Ummi Maktum dan itu salah. Beliau sibuk meladeni pembesar-pembesar Quraisy. Datang seorang buta Ibnu Ummi Maktum, beliau enggak meladeni. Beliau bermuka masam, seolah beliau mengatakan, udah buat kamu kan bisa nanti. Ini pembesar-pembesar Quraisy nih. Bermuka masam, enggak suka beliau. Langsung ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka, dan seterusnya. Begitu pula ketika beliau mengatakan besok, jawabannya besok. Ketika beliau ditanya jumlah ashabul kahfi yang tidur di goa selama 300 tahun itu berapa orang, beliau mengatakan besok, tanpa kalimat insya Allah. Salah kan? Langsung ditegur oleh Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan besok, jawabnya besok, ucapkan insya Allah. Begitu juga ketika beliau mengharamkan madu, ya kan? Ditegur berupa ayat. Itulah beliau Nabi Muhammad SAW. Adapun ketika beliau sudah wafat, Abu Bakar salah, ditegur apa tidak oleh Allah? Tidak. Umar salah, ditegur apa tidak? Tidak. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, apalagi kita semua tidak ditegur oleh Allah. Maka kita disuruh saling menegur, gitu. Maaf Pak, tadi Bapak bicara salah. Hadisnya bukan begitu, tapi begini. Ini sunnah. Karena Allah enggak menegur. Wahyu sudah putus, tidak ada teguran dari langit, itu tidak ada.
Tidak ada yang berupa wahyu, kepastian, ayat ya. Adapun merasa ditegur, boleh. Kok saya sakit-sakitan terus, sakit nggak sembuh-sembuh. Barangkali ini teguran dari Allah karena saya terlalu bakhil, saya kurang sedekah. Boleh apa tidak? Boleh. Merasa ditegur. Ya, tapi tentu dengan ilmu. Gitu. Kok rezeki saya seret, jualan gagal terus. Barangkali saya kurang silaturahim. Barangkali saya kurang mengunjungi orang tua, paman, bibi, kakak, adik. Boleh. Ya. Adapun teguran secara pasti berupa wahyu, nggak ada. Sudah selesai. Ketika Nabi wafat, wahyu sudah putus. Ketika wahyu putus, tidak ada teguran lagi. Salah dibiarkan. Ya. Inilah penyebab pertama. Kenapa kaum muslimin menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam? Mendahulukan akal. Dalil ditinggalkan. Sebagaimana yang kita dapati dalam perguruan tinggi Islam hari ini. Luar biasa. Rusaknya mereka. Karena apa? Mendewa-dewakan akal. Luar biasa. Maka ayat-ayat hadis-hadis yang enggak masuk akal, tolak. Masa Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya? Tolak. Masa Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya? Tolak. Masa Allah berada di ars, bersemayam di ars? Tolak. Padahal itu firman Allah. Ayat Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Mereka enggak terima ayat ini. Ya, cuman mau nyoretkan enggak berani. Maka diputar-putar oleh akal mereka. Maksud tangan itu anu, maksud tangan itu anu. Seolah mereka dapat wahyu dari Allah bahwa maksud tangan adalah anu. Padahal tidak ada satu ayat, satu hadis yang menerangkan maksud tangan adalah anu. Tidak ada. Tidak ada. Ya, tangan adalah kekuasaan. Allah tertawa, Allah tersenyum, itu adalah Allah senang. Tidak ada. Kecuali kalau Nabi yang menjelaskan. Baru. Ya. Kita lanjutkan yang kedua. Yang juga menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa yang kedua? Ar-ruju'u ila ghairil kitab was sunnah. Mereka kembali, setiap mereka kembali merujuk, tapi bukan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini dia. Entar, jangan begitu, karena guru saya enggak bilang begitu, karena kiai saya enggak bilang begitu, karena madhab kami tidak bilang begitu, karena organisasi kami tidak bilang begitu. Lihat, kembalinya ke ustadz masing-masing, guru masing-masing, kiai masing-masing, madhab masing-masing. Tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Seorang muslim mestinya mengatakan, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini ayatnya, ini hadisnya. Qala Allah wa qala Rasul. Gitu. Ini musibah. Barangkali antum pernah dengar sebuah musibah besar, alhamdulillah sudah berlalu. Mungkin sekitar 300 tahun yang lalu ya, di Masjidil Haram, Mekah, sholat subuh berapa kali? 4 kali. Sholat duhur 4 kali. Sholat asar 4 kali. Sholat maghrib 4 kali. Sholat isya 4 kali. Kenapa? Ini karena mereka tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada madhab masing-masing. Fanatik madhab luar biasa hari itu. Hari ini masih ada sisa-sisa.
fanatik terhadap madhab Syafi'i, fanatik terhadap madhab Hambali, Maliki, dan seterusnya. Padahal madhab bukan cuma empat yang terkenal. Kenapa 4 kali berjamaah salat subuh? Karena untuk mengakomodir. Kan kaum muslimin ada 4 madhab. Ada Syafi'i, ada diurut, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Salat subuh pertama imamnya bermadhab Hanafi, seluruh makmum bermadhab Hanafi. Selesai ganti salat subuh kedua, imamnya madhab Syafi'i, Maliki, seluruh makmum madhab Maliki. Yang ketiga madhab Syafi'i, makmum madhab Syafi'i, dan seterusnya sampai madhab Hambali. Apa yang patut kita ucapkan dari kejadian ini? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah menimpa kaum muslimin. Kenapa? Kembali kepada madhab masing-masing. Coba kalau mereka mau terbuka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mana ada salat subuh 4 kali. Sungguh musibah besar pernah terjadi sebelum tampilnya dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menumpas habis fanatik madhab itu. Agama kita adalah Islam, bukan agama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Agama kita adalah Islam. Pedomannya adalah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Bagaimana mati-matian membela madhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan seterusnya. Imam Syafi'i, Imam Hambali adalah imam-imam kita, ahlul hadis, ahlul tafsir, ahli fikih, yang tentu kita ambil ilmunya dari beliau-beliau. Tapi bukan berarti yang keluar dari Imam Syafi'i dari alif sampai ya benar semua. Yang ditulis oleh Imam Hambali dari awal sampai akhir di Musnad Ahmad benar semua. Tidak. Tentu ada yang salah. Nah, yang salah itu kita bisa tahu kalau kita mau belajar. Belajar manhaj yang hak, bukan belajar sekedar madhab. Belajar apa? Fikih Syafi'iyah. Yang sono belajar fikih Hambali. Kapan mau ketemu? Belajarlah Al-Quran dan Sunnah ala fahmi sahabat. Satu. Ya, itu dia. Ya, maka wajib kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali ke A, B, C, D. Oh, menurut kitab yang saya baca begini. Oh, kitab yang saya baca ya, Al-Quran dan Sunnah. Kan kitab yang kita baca belum tentu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya kan? Kalau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, baru. Ya. Yang ketiga, yang juga menyebabkan kita menjadi tidak faham terhadap ajaran Islam. Apa yang ketiga? Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi dengan pemahaman masing-masing. Ini pun penyakit. Memang si fulan ini bilang kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah. Tapi difahami menurut pemahaman dia. Menurut pemahaman si A. Menurut pemahaman si B. Gitu. Benarkah? Tidak benar. Tentu timbul pertanyaan, yang benar mengikuti pemahaman siapa? Jelaskan. Timbul pertanyaan ini. Kalau begitu Al-Quran dan Sunnah difahami menurut pemahaman siapa? Jawabnya? Pemahaman sahabat. Pemahaman sahabat kaum muslimin yang menjadi murid-murid langsung Nabi SAW. Salat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, berkumpul bersama Nabi, susah senang bersama Nabi. Mereka tentu lebih faham
terhadap Al-Quran dan Sunnah daripada saya, daripada antum, daripada Imam Syafi'i, daripada Imam Bukhari, dan seterusnya. Contoh sederhana. Barangkali antum tahu perselisihan panjang antara Syekh Albani dengan Syekh Utsaimin dalam masalah turun sujud. Lutut dulu apa tangan dulu? Saya kira antum tahu. Ya. Dan perselisihan ini panjang sekali. Dari mulai zaman Imam Ahmad, Imam Syafi'i, enggak selesai. Enggak selesai. Ya, bagi Syekh Albani sudah selesai. Yang benar ini dulu. Bagi Syekh Utsaimin sudah yang benar ini, tapi kan belum menyatu. Istilah saya tadi belum selesai. Dan antum tahu, Syekh Albani untuk menentukan bahwa turun sujud itu tangan dulu, berapa kitab yang beliau baca. Syekh Utsaimin yang menentukan bahwa turun sujud itu dengkul dulu, berapa kitab yang beliau baca. Belum selesai, belum ketemu. Nah, sekarang mungkinkah para sahabat berselisih? Yang benar itu turun sujud dengkul dulu apa tangan dulu? Jawabnya, enggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Karena kebenaran di depan mata mereka. Enggak usah buka ayat, enggak usah buka hadis, enggak usah buka kitab, enggak perlu bisa baca untuk mengetahui turun sujud itu dengkul dulu apa tangan dulu. Kenapa? Bagi sahabatnya. Kenapa? Karena Nabi di hadapan mereka. Tinggal datang aja ke Masjid Nabawi, lihat Nabi sholat, turunnya dengkul dulu apa tangan dulu. Lihat, di depan mata para sahabat. Mereka tahu, mereka faham. Nabi turun sujud, dengkul dulu apa tangan dulu. Sementara ulama-ulama kita berdebat panjang. Ini contoh sederhana. Betapa para sahabat itu tentu lebih tahu dari kita semua. Lebih faham daripada Imam Syafi'i, Imam Bukhari, dan lain-lain. Karena melihat langsung wahyu turun kepada beliau. Jibril meletakkan dengkulnya di dengkul Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Itu di depan mata mereka. Gimana mereka enggak faham? Mereka faham. Dan mereka dijamin pemahamannya oleh Allah. Maka Allah katakan bahwa nuwallihi ma tawalla, akan kami palingkan kemana dia berpaling. Kalau apa? Kalau dia tidak mau mengikuti Rasul dan para sahabat. Kaum muslimin kita semua harus mengikuti pemahaman Rasulullah dan para sahabat. Dan itu perintah Allah. Surat An-Nisa ya, 115. Betapa Allah wajibkan kita semua mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi ketika kita baca ayat, ketika kita baca hadis, lihat praktek para sahabat seperti apa. Itu. Oleh karena itu, ketika terjadi zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah, zikir berjamaah pertama kali di Masjid Kufah menjelang sholat subuh. Ini disaksikan pertama kali oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari melihat ini baik. Ya zikir baik kan? Di masjid lagi, berjamaah, menunggu sholat lagi. Kan kebaikan di atas kebaikan. Tapi Abu Musa al-Asy'ari terbentengi oleh satu manhaj, maka ada pertanyaan di diri beliau. Kalau ini baik, kenapa tidak pernah dilakukan oleh para sahabat? Abu Musa al-Asy'ari baru melihat sekali itu. Ada zikir berjamaah dipimpin oleh satu orang. Halilu mi'ah, sabbihu mi'ah, kabbiru mi'ah. Bertahlillah 100 kali, bertakbirlah 100 kali, bertasbihlah 100 dengan memakai kerikil. Itu pertama kali. Sebelum itu enggak pernah ada.
Maka Abu Musa mengatakan dalam hatinya, kalau ini baik, kenapa para sahabat tidak ada yang melakukan? Berarti nggak baik. Nah, cuman karena ada yang lebih alim dari beliau, maka beliau belum berbuat. Beliau melapor kepada Habrul Ummah, Turjumanul Quran, yaitu Ibnu Mas'ud. Kan yang di Kufah, sahabat yang di Kufah itu Ibnu Mas'ud, tadi Abu Musa al-Asy'ari, terus Ammar bin Yasir. Ada 3 sahabat yang dikirim ke Kufah. Begitu Ibnu Mas'ud datang, ini sebuah akhlak yang dicontohkan oleh Abu Musa, ya. Abu Musa tidak mengetuk rumah Ibnu Mas'ud, tapi menunggu di luar. Ini adab terhadap orang yang alim. Begitu keluar, diceritakan bahwa barusan ada kejadian, mereka ada orang zikir berjamaah, beramai-ramai, dipimpin oleh 1 orang. Antum tahu apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud demi melihat mereka ini zikir berjamaah? Langsung dibubarkan dengan mengatakan betapa cepatnya kalian sesat. Lihat, bejana-bejana yang dipakai oleh Nabi belum pada pecah. Pakaian-pakaian yang dipakai oleh Nabi belum pada usang. Tapi kalian telah berani-beraninya merubah ajaran Nabi SAW. Gak ada contoh seperti ini. Gitu. Apa jawaban mereka? Itu masih ingat? Kami bermaksud baik. Kami bermaksud baik. Emang benar. Semua ahlul bidah gak ada niat jahat. Yang usoli, yang tahlilan, yang salawat nariyah, yang muludan, manakiban, semuanya niatnya baik. Beda dengan pezina, penjudi, koruptor, pembunuh, itu niatnya jelek, jahat. Maka tadi ngumpet-ngumpet. Kalau ini tidak, niatnya baik. Keluarlah ucapan emas yang keluar dari lisan Ibnu Mas'ud. Kam min muridil khair la yusibahu. Berapa banyak orang yang berniat baik tapi nggak dapat kebaikan. Niatnya baik tapi yang didapat keburukan, dosa. Karena amal itu akan berpahala, akan diterima kalau memenuhi berapa syarat? 2. Amal itu akan diterima oleh Allah kalau memenuhi 2 syarat. Apa syarat pertama? Baik tadi, ikhlas karena Allah. Baik, kan? Ini syarat pertama. Syarat kedua? Syarat kedua, caranya mengikuti Rasulullah. Maka syahadat ada 1 apa ada 2? Ada 2, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa la ilaha illallah? Amal kita, salat kita, puasa kita harus ikhlas karena Allah. Apa Muhammadur Rasulullah? Salat kita, puasa kita, zakat kita harus mencontoh cara Rasulullah. Gitu. Maka nggak boleh keluar dari cara Rasulullah walaupun baik menurut akal kita. Di hari kelahiran antum, tanggal 1 Desember, antum sholat 2 rakaat. Baik apa tidak? Tentu baik, sholat. Dalam rangka bersyukur, alhamdulillah ini hari kelahiran saya masih diberi umur oleh Allah, rezeki yang luas, anak yang banyak, soleh-soleh segala macam. Lalu antum dalam rangka bersyukur sholat 2 rakaat memperingati hari kelahiran antum. Kira-kira dari sholat 2 rakaat antum dapat pahala apa dapat dosa? Dapat dosa. Loh, sholat kok dosa? Itu dia. Bahwa sholat, puasa, zikir, wirid, tawaf, sa'i, dosa. Kalau apa? Kalau caranya tidak mencontoh Nabi SAW, kalau tidak pernah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam, kalau kita boleh bebas, sholat, puasa, segala macam, rusak Islam ini. Ya sebagaimana hari ini memang telah rusak.
Berapa banyak solat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Solat Rabu Wakasan, solat Raghaib, solat Nisfu Sa'ban. Ini solat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa hari kelahiran, puasa ini, puasa itu, termasuk puasa Rajab. Hadisnya tidak ada yang sahih. Itu dia. Tidak boleh puasa, tidak boleh salat, tidak boleh ibadah kalau tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hukum asal ibadah apa? Hukum asal ibadah apa? Haram. Al aslu fil ibadati lit tahrim. Hukum asal ibadah adalah haram. Salat haram, puasa haram, zikir wirid ini, solawat ini, tawaf sa'i ini, semuanya haram kecuali yang dicontohkan oleh Nabi. Maka dalam hal mencium Hajar Aswad tadi, para ulama mengatakan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi. Apa hukumnya? Haram, bid'ah. Padahal cuman sekedar tambahan kecupan, ada bunyi kecupan. Kenapa? Karena Rasulullah seumur hidup belum pernah mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya mengeluarkan bunyi. Yang dilakukan oleh beliau hanya menempelkan bibir beliau atau pipi beliau kalau bisa. Kalau tidak bisa, disentuh pakai tangan atau pakai sesuatu, lalu tangan itu dicium. Kalau tidak bisa karena berdesakan, nggak bisa mendekat, maka apa? Dengan isyarat tangan, tanpa dicium. Dicium bid'ah, salah, ya. Kok begini kan? Itu bid'ah. Kan suka begitu, ya. Karena dia nggak paham bahwa hukum asal ibadah haram. Nabi nggak pernah seperti itu. Nabi cuma berisyarat dengan telapak tangan menghadap ke Hajar Aswad. Pas itu ya, di garis itu, yang sebelah kanan ada lampu hijau itu. Berhenti sejenak, kemudian jalan lagi. Rukun Yamani beda lagi. Istilah disentuh tanpa dicium sama sekali, tanpa isyarat. Rukun Yamani satu pojok sebelum Hajar Aswad. Begitu. Ibadah tidak boleh suka-suka kita. Karena syariat ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan pemahamannya mengikuti para sahabat. Kenapa? Karena banyak sekali perbuatan-perbuatan Nabi yang harus difahami oleh para sahabat dan kita ikut contoh sahabat. Apa misalnya? Meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan. Pernahkah dilakukan oleh Nabi? Pernah. Pernah. Apakah itu sunnah? Nanti dulu. Kan Nabi mengatakan, selagi pelepah kurma ini masih basah, maka siksa orang yang sedang dikubur ini akan diperingan oleh Allah. Apakah ini menjadi sunnah? Bahwa kita disuruh meletakkan daun-daun basah, karangan bunga di atas kubur? Nanti dulu. Lihat. Lihat siapa? Lihat para sahabat. Apakah para sahabat melakukan? Kan mustahil ada sebuah kebaikan sunnah Nabi kok tidak dilakukan oleh para sahabat, mustahil. Para sahabatlah manusia-manusia pertama yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, ketika Nabi sholat Qiyamul Lail di malam hari di bulan Ramadan langsung diikuti oleh para sahabat. Besoknya lebih banyak lagi, besoknya lagi penuh. Ini karena para sahabat manusia-manusia yang paling semangat mengikuti sunnah Nabi. Maka jika meletakkan pelepah kurma yang masih basah, daun-daunan, karangan bunga di atas kuburan itu sunnah, tentu sudah dilakukan oleh para sahabat. Ternyata tidak ada. Tidak ada riwayat
Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali atau Zubair, Abu Hurairah meletakkan pelepah kurma yang masih basah di kuburan famili mereka masing-masing? Enggak ada. Enggak ada. Itu pemahaman sahabat yang saya maksud. Pemahaman seperti itulah yang harus kita gigit dengan gigi geraham. Kalau sunnah tentu para sahabat mengikuti. Jadi Nabi meletakkan pelepah kurma yang masih basah di atas kuburan, sunnah bukan? Bukan. Tapi apa? Mukjizat. Yang punya mukjizat siapa? Nabi SAW. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, punyakah mukjizat? Tidak punya. Mereka sadar hanya Nabi yang tangannya yang mulia kalau meletakkan pelepah kurma yang masih basah bisa menyebabkan orang yang dikubur diperingan siksanya. Adapun tangan Abu Bakar, Umar, Utsman tidak, apalagi tangan kita. Maka keliru, salah. Orang yang meletakkan daun-daun basah atau karangan bunga di atas kuburan, ya, termasuk mengakikahi orang yang sudah dewasa. Apakah ini ada contoh dari Nabi? Nabi melakukan? Iya, ada riwayat. Walaupun riwayat ini masih diperselisihkan bahwa Nabi mengakikahi diri beliau ketika beliau sudah jadi Nabi. Berarti mengakikahi diri sendiri ketika sudah dewasa sunnah dong. Nanti dulu. Tunggu siapa? Tunggu para sahabat. Apakah para sahabat melakukan apa tidak? Jawabnya enggak ada. Tidak ada satupun riwayat Abu Bakar atau Umar atau Utsman atau Ali atau Zubair mengakikahi diri mereka ketika sudah dewasa. Berarti mengakikahi diri beliau ketika sudah jadi Nabi, khususiyah beliau, keistimewaan beliau, tidak usah dicontoh dan tidak boleh ditiru. Tahu dari mana? Tadi sahabat. Ya. Jadi itulah pemahaman sahabat. Ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Karena saya harus ke tempat lain. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanya Pak Ustaz, yang jadi pemikiran dan jadi pikiran bagi saya Ustaz. Para sahabat Nabi Ustaz bersahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah, dan orang-orang kafir masuk Islam bersahadat di depan para alim ulama. Bagaimana dengan saya Islam keturunan Ustaz? Saya dari keturunan orang tua. Bagaimana saya bersahadat yang benar supaya kami saya diakui sebagai agama Islam Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaan, karena ada subhat di negeri kita ini. Ada anggapan sesat di negeri kita ini bahwa Islam kita ini tidak sah. Kenapa? Karena kita tidak bersahadat di depan syahid. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali kan jelas tuh syahadat di hadapan Nabi. Nah kita syahadat di depan siapa? Gitu. Oleh karena itu biar sah Islamnya, marilah bersahadat di depan kami. Kaminya ini kita garis bawahi. Kenapa kami? Gitu. Ini cara untuk membuat dagangan mereka laris. Kenapa? Karena mereka ingin merekrut kaum muslimin masuk ke dalam kelompok mereka. Para ulama atau bahkan mereka sendiri menamakan jamaah syahadatain. Maka saya, antum dan semuanya enggak sah Islamnya.
Karena belum baca syahadat di depan kelompok mereka. Jelas ini sesat. Dan bentuk khawarij di negeri kita ini. Ya. Bagaimana membantah mereka? Gampang sekali. Mudah sekali. Siapa? Para tabi'in. Anaknya Ibnu Abbas, anaknya Ibnu Mas'ud, anaknya Imran bin Husain. Ini sahabat-sahabat kecil ya. Bukan anaknya Abu Bakar, anaknya Umar, tidak. Anaknya Abu Bakar kan sahabat juga, anaknya Umar sahabat juga. Ini anaknya Ibnu Umar, anaknya Ibnu Abbas, anaknya Anas bin Malik. Ini kan ketika Nabi wafat, mereka masih kecil kan. Nah, ketika tumbuh dewasa, menjadi seorang muslim, lalu punya anak, para tabi'in. Adakah riwayat anaknya disuruh baca syahadat secara khusus? Jawabnya, tidak ada. Tidak ada. Jadi membaca syahadat secara khusus di depan syahid itu khusus buat orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu yang akan masuk Islam. Tentu dia harus baca syahadat secara khusus. Adapun anak-anak kita, cucu-cucu kita otomatis karena agama anak mengikuti agama siapa? Orang tua. Sabda Nabi SAW bahwa agama anak mengikuti agama orang tua. Maka ketika Nabi ingin umatnya banyak nanti di akhirat, beliau nyuruh apa? Nyuruh apa? Masih ingat? Nyuruh memperbanyak anak. Karena dengan anak banyak, ya otomatis kaum muslimin jadi banyak. Beliau nggak bilang perbanyaklah anak dan suruh mereka semua masuk Islam. Nggak ada begitu. Nabi cuma bilang perbanyak anak. Otomatis. Namanya orang Hindu, pasti dia ingin anak-anaknya Hindu semua. Namanya orang Buddha, pasti dia ingin anak-anaknya Buddha semua. Nah kita kaum muslimin pasti ingin anak-anaknya Muslim semua. Bapak Muslim nih, tapi kamu Hindu aja ya? Nggak mungkin. Bapak Hindu nih, kamu Buddha aja ya? Emang apaan? Ya, agama kan keyakinan, bukan pakaian, bukan makanan. Kalau makanan, pakaian, iya. Beda antara ayah dengan anak, mungkin. Tapi kalau keyakinan kan tidak seperti itu. Ya, oleh karena itu, bersyukurlah kita dilahirkan oleh ayah ibu yang Muslim. Istilahnya apa tadi? Islam keturunan. Senang nggak Islam keturunan? Kita syukuri nggak Islam keturunan? Iya, daripada kafir keturunan. Ayo, milih mana? Islam keturunan apa kafir keturunan? Kafir keturunan tuh orang Jepang, Amerika, Jerman, Inggris, Prancis, mereka semua kafir dan kafir keturunan karena mengikuti ayahnya, mengikuti nenek moyangnya. Dari kecil melihat ayah ibunya rukuk di hadapan matahari tiap pagi, ya tentu dia akan ikuti. Dari kecil melihat ayah ibunya begini-begini, tentu dia mengikuti sampai dewasa. Nah sama dengan kita, dari kecil dengar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hayya ala shalah, hayya ala falah, kita ikut ke masjid, bercanda-bercanda di masjid, rukuk, sujud, otomatis. Jadi anak itu mengikuti orang tua dan sah Islamnya walaupun tidak ada pembacaan syahadat secara khusus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mau tanya tentang setelah sholat Id di kampung saya itu disibukkan dengan kegiatan yang pertama salaman di masjid atau di lapangan, lalu dari rumah ke rumah. Setelah itu berkumpul di balai RW. Yang saya tanyakan itu, yang sesuai sunnah itu biar simpel itu gimana? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemahaman yang benar terhadap agama ini, wabil khusus tentang sholat Id, tentu ada pada Rasul dan para sahabat. Maka kita lihat Rasul dan para sahabat apa yang mereka lakukan ketika sholat Id dan setelah sholat Id. Antum tahu
apa yang dilakukan oleh para sahabat setelah sholat Id. Adakah yang khusus? Tidak ada, kecuali satu kalimat. Apa? Apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu dia. Itu bukan Nabi yang mengucapkan, sahabat. Tapi Nabi dengar dan Nabi diam. Tadi takririyah. Bolehkah? Tentu boleh. Karena kalau tidak boleh haram, tentu akan dilarang oleh Nabi. Nabi diam. Para sahabat salaman tentu, karena setiap ketemu kan salaman. Ya, jadi salaman khusus Idul Fitri, Idul Adha tidak ada. Salaman secara umum. Antum tahu salaman itu sunnah dalam 3. Tidak ada yang keempat. Jadi salaman itu sunnah dalam 3 tempat. 1, ketika bertemu. Kita bertemu tadi salaman. Yang kedua, ketika mau berpisah. Ini masih ada khilaf. Mau berpisah salaman. Yang ketiga, ketika berbaiat. Ketika para sahabat berbaiat masuk Islam di hadapan Nabi, salaman dengan Nabi. Ketika Nabi wafat, para sahabat berbaiat mengakui kepemimpinan Abu Bakar, salaman. Adakah yang keempat? Tidak ada. Maka akad nikah, aku nikahkan engkau dengan putriku, pakai salaman, enggak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Termasuk habis sholat, salam-salaman. Tidak ada contoh dari Nabi SAW. Termasuk deal, jual beli. Deal ya, 50 juta ya, salaman. Juga tidak ada. Jadi salaman 3 itu. Nah, ketika selesai sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha sama saja, itu ketika salaman, karena baru ketemu kan salaman, sambil mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Adakah yang lain? Tidak ada. Selebihnya urusan dunia, kumpul-kumpul, makan-makan, se-RT nih ngumpul bareng yuk makan, ya tentu boleh-boleh saja. Makanan kan bukan ibadah mahdhah kan, urusan dunia. Enggak perlu mencontoh Nabi untuk urusan makan, minum, bekerja. Yang harus contoh Nabi itu sholat, zikir, sholawatan, ya, puasa, tawaf, sa'i. Itu harus mencontoh Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Ya. bagaimana kita untuk mengajak saudara-saudara kita satu iman untuk bersatu? Sebab sekarang orang saling Islam sama aja Islam sering mencurigai. Karena disuruh baca Al-Quran, datang dia sibuk. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dijawab ada pertanyaan. Kapan Islam ini pernah bersatu? Nah, jawabnya di zaman Rasul dan para sahabat. Islam itu bersatu padu. Gitu. Maka ketika hari ini kita ingin bersatu padu, mudah. Apa? Contohlah Islamnya Rasul dan para sahabat. Kayak apa Islamnya Rasul dan para sahabat? Ketika kita tahu, oh Islamnya Rasul dan para sahabat begitu, otomatis kita akan bersatu. Sebagaimana Rasul dan para sahabat juga bersatu. Mudah kan? Nah inilah. Dalam rangka kita tahu Islamnya Rasul, gimana akikahnya Rasul dan para sahabat. Gitu. Apakah bayinya diputarkan, digunting satu-satu, suruh gunting, rambutnya masukkan ke dalam kelapa muda segala macam, apa gimana? Kita belajar. Kalau iya kita ikuti, kalau tidak jangan. Gitu. Bagaimana beliau bersiasat politik, bagaimana beliau amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana beliau dan para sahabat mendakwahkan Islam ini, bagaimana beliau dan para sahabat ketika menunjuk jari, ya, lurus saja apa digerakkan. Itu kita belajar. Agar apa? Tadi pertanyaan tadi terjawab, bersatu. Karena persatuan hanya akan didapat oleh kaum muslimin ketika kaum muslimin mengikuti Rasul dan para sahabat.
Wallahu a'lam. Habis? Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya tanyakan memang agak banyak, tapi bisa jadi satu jawaban karena saya hidup di lingkungan, maaf saya tidak mengatakan satu golongan, tapi kebiasaan itu yang kita lakukan setiap tahunnya ada seperti merayakan kelahiran Nabi Muhammad, terus merayakan Isra Mi'raj, kemudian melakukan pengajian tiap malam Jumat, kemudian melakukan setiap yang meninggal ada 3 hari, 7 hari atau 40 hari atau 100 hari. Nah itu apakah semua ada tuntunan dari Nabi Muhammad atau sahabat? Tidak ada, tidak ada. Yang antum katakan dari awal sampai akhir barusan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, antum nggak menyebut tadi sholat taraweh berjamaah di bulan Ramadan, nggak kan? Nah, kalau itu ada contohnya para sahabat. Ya, antum nggak menyebut sholat berjamaah di masjid, itu ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Yang antum sebutkan tadi, saya simak dari awal sampai akhir, contoh-contohnya nggak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Maka antum jangan ikuti, ya, ikuti yang dari Rasul dan para sahabat saja. Wallahu a'lam. Habis ya, mudah-mudahan bermanfaat yang sedikit ini. Ya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari uraian Ustaz ceramah tadi dapat saya simpulkan bahwa syarat diterimanya ibadah kita itu ya ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul dan Al-Quran. Tapi dalam kegiatan sehari-hari kita secara tak sadar kita sering terjebak kepada perbuatan bid'ah karena mungkin kekurangan ilmu atau lainnya. Nah, dalam bid'ah ini pernah saya membaca atau mendengar bahwa bid'ah itu terbagi kepada 2. Ada bid'ah yang Arab yang sifatnya ya, dan ada bid'ah yang dianjurkan. Nah, di sini saya mungkin bisa minta kepada Ustadz lebih jelas lagi untuk masalah ini supaya kita nggak terjebak ke dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah. Atas waktunya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang satu secara syar'i, yang satu lagi secara lugawi, bahasa. Kalau secara syar'i semua bid'ah sesat. Karena itu sabda Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah sesat dan semua yang sesat tempatnya di neraka. Tapi secara bahasa sehari-hari itu ada yang baik secara bahasa. Kenapa? Karena sebelum Nabi lahir, sebelum Islam datang, di Arab, Abu Jahal, Abu Lahab, sudah ada kata-kata bid'ah apa belum? Sudah. Sudah ada kata-kata sholat apa belum? Sudah. Sudah ada kata-kata saum apa belum? Sudah. Sudah ada kata-kata haji? Sudah. Haji itu mengunjungi, saum itu menahan, sholat itu berdoa. Bid'ah sesuatu yang baru. Kemarin-kemarin nggak ada, sekarang ada. Itulah bid'ah dalam segi bahasa. Adakah yang baik? Tentu ada, banyak. Ya. Dulu kalau nelpon itu harus pakai kabel, misalnya. Sekarang penemuan nggak pakai kabel. Nah, orang Arab begitu ketemu pertama kali, mereka bilang, hadhihi bid'ah. Itu bid'ah. Tentu bid'ah yang baik karena urusan dunia. Urusan dunia. Urusan dunia memang harus bid'ah. Kalau nggak ada bid'ahnya, ya nggak berkembang kan? Yang nggak boleh ada bid'ah itu urusan ibadah mahdhah, sholat, zikir, wirid, puasa, tawaf, sa'i. Bolehkah ada perkembangan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, harus mengikuti Rasul dan para sahabat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.